Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Kurniawan dengan NIM 18105505278. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai solusi dari soal UAS aplikasi berbasis jaringan dengan soal nomor 3, di mana kita diminta untuk membuat aplikasi menggunakan Python untuk memanajemen layanan jaringan di iOS XE. Di iOS XE router menggunakan RESTconf dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, membuat interface loopback name plus 1 menggunakan RESTconf dengan metode put request pada CSR1KV. Kemudian mengganti name tersebut dengan nomor induk masing-masing. Dan poin yang B, di mana diminta untuk mengambil dan menampilkan informasi pengalamatan IP dan status dari seluruh interface pada CSR1KV menggunakan RESTconf dengan metode getRequest. Baik, untuk mulai menjawab soal ini, pertama-tama kita diminta untuk mengaktifkan dua VM. Yang pertama yaitu VM Dev Associate, kemudian VM CSR1KV. Oke, ketika sudah aktif, hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengecek IP pada CSR1KV yang kita gunakan untuk menyambungkan dengan VM Dev Associate. Baik, caranya yaitu pada VM CSR1KV kita masuk dulu, enable, dan kita lihat IP-nya. So IP interface brief. Ya, di sini IP yang kita gunakan untuk connect yaitu 192.168.56.240. Oke, langkah selanjutnya kita buka VM Dev Associate, kemudian kita membuka terminal. Oke, pada terminal kita mencoba untuk terhubung dulu ke VM CSR1KV dengan mengetikkan ping -C5 ke IP yang tadi 192.168.56.240, mana bisa terlihat bahwa telah terhubung koneksinya. Kemudian kita cek SSH-nya. Diminta untuk memasukkan password. Di sini passwordnya adalah Cisco 123 tanda seru. Ya, telah masuk ke mode CSR1KV. Dan langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu memverifikasi apakah netconf sudah berjalan pada CSR1KV dengan mengetikkan kode pada CSR1KV show platform software yang manajemen proses. Kita ketikkan bersama-sama show platform yang manajemen proses. Sorry, ada yang kurang. So platform software yang manajemen proses. Ya, bisa dilihat bahwa
bahwa netconf sudah berjalan pada CSR1 Kevi. Ini ditandai dengan conf running. Dan yang selanjutnya yaitu kita memverifikasi juga atau kita menghidupkan bila belum terhidup, yaitu layanan HTTPS pada CSR1 Kevi. Hal yang perlu dilakukan yaitu kita menghidupkan, kemudian kita konfigurasi terminal, kemudian kita ketikkan IP HTTP secure server, kemudian IP HTTP authentication lokal. Ya, jika sudah, kita keluar pada mode privilege, kemudian kita ketikkan lagi kode show platform software yang manajemen proses. Ya, di sini sudah di NCSS HD sudah berjalan. Kemudian hal yang perlu kita lakukan selanjutnya yaitu kita lanjut langsung pada bagian A, di mana kita diminta untuk membuat interface loopback NIM+1 menggunakan REST-config dengan metode put request pada CSR1. Langkah yang perlu kita lakukan yaitu pertama membuka Visual Studio Code, kemudian mengarahkan direktori kerja pada direktori devnet-src, kemudian kita membuat folder baru dengan memanfaatkan terminal dengan nama RESTconf. Mari kita lakukan. Pertama kita buka Visual Studio Code, kemudian mengarahkan direktori kerja kita pada direktori dev.asc, kemudian lab, kemudian devnet-src, kemudian kita Oke, setelah terbuka kita diminta untuk membuat folder baru dengan memanfaatkan terminal. Di sini diketikkan saja make directory atau mkdir spasi dengan namanya. Itu kita diminta untuk membuat folder REST-config, REST-conf. mkdir REST-conf. Di sini telah terbuat REST-conf. Kemudian langkah selanjutnya kita diminta untuk membuat sebuah file di mana file tersebut bernama resconf-put.py, di mana dalam kode program ini kita akan mengetikkan kode untuk membuat interface loopback NIM+1. Baik, kita buat resconf-put.py. Sini pada folder RESTconf kita bisa klik kanan, kemudian new file, kemudian kita tambahkan dengan nama resconf-put.py. Oke, pada kode program ini kita akan memasukkan beberapa script untuk membuat sebuah interface baru. Baik, kita kopikan saja dulu kodenya.
dimulai dari import. Sampai dengan sampai dengan sini, dan kita copy. Dan kita pastekan ke file res-put.py. Oke, bisa dilihat kodenya. Yang pertama di sini kita mengimport JSON, kemudian mengimport package request. Kemudian kita di sini ada beberapa penyesuaian yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu di sini ada API URL, di mana kita akan terhubung dengan CSR1KV. Berarti kita di sini akan mengganti atau menyesuaikan IP yang kita gunakan, yaitu 192.168.56.240. Kita cek kembali, 240 ya, sudah benar. Kemudian kita perhatikan kodenya, /code data interface _interface loopback dan name. Name di sini karena IP, mohon maaf, karena name saya 278, maka di sini saya ganti menjadi 279 sesuai dengan soal, yaitu kita membuat sebuah interface dengan nama loopback name +1. Dan kita lihat lagi di sini ada header, kemudian ada basic authentication, mana menampung user dan juga passwordnya dengan user Cisco, password Cisco 123 tanda seru. Kemudian di sini ada yang config, mana untuk mengkonfigurasi dari interface yang akan kita buat. Yang pertama di sini ada nama dengan nama loopback name +1, kemudian description oleh my second resconf loopback, karena sebelumnya kita pernah membuat sebuah interface loopback name. Agar tidak tertimpa, di sini name-nya ditambah loopback name +1. Kemudian sudah dihidupkan enable true dengan IP sekian dan netmask sekian. Kemudian ada pembuatan sebuah variable res, di mana menampung request put dari yang pertama ada IP URL untuk menyambungkan, kemudian ada data JSON dump untuk menampil. Kemudian di bawah sini ada sebuah kondisi, di mana kondisinya dari variable res tersebut akan menampilkan suatu status kode, di mana kodenya bila kode lebih besar atau sama dengan 200 dan res status kodenya kurang
kurang sama dengan 299, maka akan print status kode, akan ngeprint status OK, dan juga format kode dari ref status kode. Kemudian bila tidak sesuai dengan kondisi, di luar kondisi, maka yang dilakukan akan menampilkan atau print error message dengan status kode yang muncul. Dan kita simpan. Langkah selanjutnya yaitu kita diminta untuk menyimpan dan menjalankannya. Ketika ingin menjalankan, perhatikan di sini bahwa direktori tempat kita berada terdapat pada devnet-src, sehingga jika ingin memanggil dari file resconf-put.py tidak akan ketemu, sehingga kita harus berpindah direktori dulu menuju ke direktori resconf. Baru kemudian kita panggil filenya python 3 resconf-put.py. Sini ada error status. Mari kita cek. Mohon maaf, tadi ada error. Jadi kita ulang lagi. Python 3 resconf-put.py. Ya, di sini statusnya OK dengan nomor 201, menandakan bahwa interface baru loopback name plus 1 telah terbuat. Mari kita cek melalui csr1kv. Kita enable. Kemudian kita show IP. Nah, di sini telah terbuat sebuah loopback baru dengan nama loopback name plus 1. Dan kita lanjut pada bagian B, di mana kita diminta untuk mengambil dan menampilkan informasi pengalamatan IP dan status dari seluruh interface pada csr1kv menggunakan respon dengan metode getRequest. Baik, sekarang langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu pada bagian B, kita membuka lagi Visual Studio Code, kemudian kita mengarahkan direktori kerja pada devnet-src _resconf, kemudian kita melakukan pembuatan file Python baru dengan nama resconf-get.py. Mari kita buat. Sini sudah berada pada direktori resconf. Kita klik kanan, kemudian kita pilih new file, kemudian kita ketikkan nama resconf-get.py. Oke, setelah terbuat, kita masukkan terlebih dahulu script yang sudah disiapkan dari bagian import.
kopikan, kemudian kita pastekan ke file resconf-get.py. Baik, pada script ini terdapat atau butuh beberapa penyesuaian, diantaranya di sini ada IP 240.192.168.56.240. Kemudian ada header, ada basic authentication yang menampung username dan password. Kemudian ada variable res yang mengandung request getting untuk menampilkan dari interface yang telah kita buat sebelumnya. Nanti variable res akan di print, kemudian nanti akan diperlihatkan menggunakan JSON dengan format JSON dan telah dirapikan dengan indentasi sama dengan 4. Kita simpan, lalu kita jalankan file Python-nya dengan mengetikkan Python 3 spasi nama filenya resconf Python 3 resconf -get.py. Kita enter. Baik, di sini bisa terlihat bahwa dari script tersebut sudah sesuai dengan soal, yaitu dimana diminta untuk mengambil dan menampilkan informasi pengelamatan IP dan status dari seluruh interface. Ya, di sini bisa dilihat interface ada loopback name plus 1 yang tadi pertama kita buat, kemudian ada gigabyte internet 1 dimana untuk koneksi ke CSR 1 kV. Baik, begitulah untuk soal nomor 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.